Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan kami ingin bahas pada malam hari ini adalah tentang konsep pahala menurut syariat dan menurut tasawuf. Saya akan sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang menyampaikan konsep pahala dari Al-Quran, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 7 yang menyampaikan bahwa barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan konsep pahala yang disampaikan di sini bahwa setiap amal baik yang dilakukan dengan niat ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian ada juga yang disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261 yang disebutkan bahwa sedekah bisa dilipat gandakan sehingga 700 kali lipat. Begitu juga pahala sebagai tiket untuk ke surga. Nah, ini pahala adalah salah satu faktor yang menentukan nasib seseorang di akhirat. Orang yang amalnya lebih banyak berpahala akan lebih besar pulangnya untuk masuk surga. Dan pahala juga bisa terhapus ketika seseorang melakukan dosa besar atau ria. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap berjumpa dengan Allah. Ini hadis riwayat An-Nasai. Ini konsep pahala menurut syariat. Yang saya ingin sampaikan bahwa artinya kalau pahala menurut syariat itu adalah berfungsi sebagai motivasi ya. Kalau kita melakukan kebaikan itu akan langsung dibalas, begitu juga sebaliknya. Yang ingin saya tanyakan sama Munajat di sini adalah konsep pahala menurut ilmu tasawuf. Bagaimana Mbah Mun, monggo? Biar bahasanya terkonstruksi dengan baik, saya coba review lagi ya tentang konsep pahala dan dosa secara syariat. Jadi prinsipnya sebenarnya sama, itu sebagai hukum kausalitas atau hukum keadilan. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Hanya kemudian kita melihat adanya kemurahan dari Allah. Artinya banyak sekali pahala yang digandakan, dilipat gandakan. Bahkan ada yang sholat di Masjidil Haram itu yang 100.000 kali lipat dari sholat di tempat lain. Jadi prinsipnya seperti itu. Bahkan kalau kita runut itu sampai pencatatannya aja ada itu kan, malaikat Atid dan Raqib itu malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Dan kemudian nanti endingnya kita akan mendapatkan kitab nanti di akhirat itu dalam perspektif syariatnya. Nah, dalam perspektif tasawufnya bagaimana, sekaligus kami juga ingin menjelaskan perbedaan antara syariat dengan hakikat, dan pahala dan dosa itu masuk ranah mana sesungguhnya. Jadi kehidupan ini kan ada dua perspektif, yang duniawi dengan yang akhirat, yang baharu dengan yang qadim. Jadi secara prinsip begitu Bunyai, kalau tasawuf itu terkait dengan urusan ruhani, kalau syariat terkait dengan urusan jasmani. Mari kita coba cek pahala dan dosa itu termasuk urusan apa. Sekaligus ini memberikan pemahaman bagaimana kita memahami agama dalam dua perspektif tersebut. Jadi segala sesuatu yang bisa diamati oleh panca indera kita itu adalah termasuk urusan syariat. Tetapi sesuatu yang tidak bisa diukur secara materi
tidak bisa diamati dengan panca indera kita, itu sesungguhnya urusan kodim. Jadi pendekatannya pendekatan tasawuf, karena itu urusan rohani. Semisal tadi kan dosa dan pahala. Dosa bisa diukur dari mana? Walaupun derajatnya ada kan 100 kali lipat, 27 kali lipat, tetapi ukurannya itu tidak bisa diketahui. Besarannya tidak bisa diketahui, wujudnya pun tidak bisa diketahui. Demikian juga tadi ada ukuran pahala yang diterima itu bagi yang mengerjakan dengan ikhlas. Ikhlas pun sesuatu yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa diukur, sehingga ikhlas pun menjadi ukuran rohani. Jadi hanya tasawuflah yang bisa memungkinkan seseorang mengetahui pahalanya. Nah, kemudian konsep pahala dalam perspektif rohani atau tasawuf itu seperti apa? Dalam torekot kami, yaitu torekot Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, dikenal dengan loading nur atau penambahan nur atau penambahan energi rohani. Itu adalah konsep pahala. Demikian juga kalau berdosa itu berarti mengurangi cahaya rohaniah kita, berkurangnya energi rohani kita. Itulah konsep dosa dan pahala dalam perspektif rohani. Kenapa demikian? Karena alam dunia dan alam akhirat itu sifatnya paralel multiverse. Dia memang berbeda alam, tetapi ketika seseorang sudah teraktivasi rohaniahnya, maka keduanya itu terhubung, sehingga amalan-amalannya bisa bermakna amalan zahiriyah sekaligus amalan ruhaniyah. Makanya semuanya terkonfirmasi ketika masih di dunia ini. Sebagai contoh, semisal apakah saya bisa bersambung dengan sistem ruhani, yaitu tali wasilah. Itu kan syaratnya kita itu harus dalam kondisi bersih rohaniahnya. Kemudian untuk membersihkan itu banyak sekali kaifiat-kaifiat atau hal-hal yang harus dilakukan. Semisal kita berzikir, kemudian bersuluk, maka titik terjadinya kebersambungan ke dalam sistem wasilah tersebut, ke dalam tali rohani tersebut, ketika rohani kita sudah bersih. Jadi sebelum bersih ya kita dihajar habis-habisan, atau kita tidak berhasil bersambung, jadi terkonfirmasi saat itu juga. Saya kira itu mungkin perbedaan prinsipnya ya. Kalau dosa dan pahala disyariatkan kita nggak tahu, katanya nanti ya, nanti di akhirat nanti catatan amalnya baru dibuka. Demikian Bu Nyai konseptualnya. Nah, artinya memang kalau di tasawuf itu konsep pahala itu lebih ke lebih ke peningkatan kebersihan diri dalam mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya ini perbedaannya ya dengan syariat. Kalau di syariat juga ada ini Mbah Mun. Jika amal jariyah contohnya, amal jariyah adalah ketika orang sudah meninggal, dia pun amal solehnya akan terus berjalan, terus mengalir gitu. Walaupun orangnya sudah tidak di dunia lagi gitu fisiknya, tapi amal jariyahnya terus mengalir. Tapi begitu juga ketika dia sudah beramal baik, tapi dia melakukan dosa besar, dia terhapuslah amal-amalnya. Jadi ini hanya konsepnya demikian gitu. Tetapi kalau di tasawuf bahwa pahala itu bisa langsung kita merasakannya gitu ya, langsung terasa gitu, langsung terjawab artinya ya. Begitu ya Mbah Munajat ya. Jadi prinsipnya seperti itu Bu Nyai, bahwa dalam perspektif tasawuf, ketika ruhaniah kita sudah teraktivasi, sesungguhnya kita itu hidup dalam dua kesadaran.
kesadaran rohani dan kesadaran jasmani. Prinsip-prinsipnya sama saja karena Qurannya juga sama saja, cuma perspektifnya, pemaknaannya yang berbeda. Kalau di syariat itu menganggap kehidupan ini sekuensial, jadi dari dunia dulu, baru kemudian nanti di akhirat, kan seperti itu. Di akhirat nanti dibuka catatan amalnya. Kalau dalam perspektif tasawuf, karena ruhaninya sudah aktif, dia sudah kompatibel dengan dua dimensi tersebut, sehingga seluruh amal-amalnya itu bisa terlihat ketika kita di dunia ini. Ketika kita berbuat dosa, kita juga langsung terbalas sudah. Sama ketika kita misalnya melaksanakan baiat, itu kita dibuka dan diaktifasi rohaniah kita serasa memasuki sebuah alam barzah, karena di situ prinsipnya adalah mutu qabla anta mutu. Jadi kita merasakan betul itu ya, istilahnya siksaan di alam barzah itu. Kemudian ketika kita suluk, kita juga merasakan betul itu. Ketika dosa-dosa kita itu belum bersih, ya kita belum bisa bersambung. Bahkan hampir semuanya kan diperlihatkan dosa-dosanya di kelambu itu. Dan ini dialami semasa di dunia ini. Sehingga ketika kita diampuni dosanya pun, ya kita tahu karena di dunia ini gitu. Kalau tidak diampuni, maka kaifiat-kaifiat selanjutnya ya tidak berjalan, alias macet. Misalnya zikir kita tidak bersambung. Kemudian kita tidak bersambung ke tali rohani, dan kita tidak mungkin bisa mengakses Quran Qadim. Walaupun ini sesuai gradatifnya ya, kalau yang masih belajar ya sebatas yang dia punya, energi yang dia punya, nur yang dia punya itu ya sebatas itulah. Jadi di sini benar-benar terlihat nyata punyanya itu. Jadi segala yang diceritakan dalam Al-Quran itu nyata dibuktikan saat ini. Nah ini sekaligus bedanya juga ini, karena ini membedakan antara alam rohani dengan jasmani. Jadi Quran pun menurut perspektif rohani itu juga kitab diri yang dialami kita saat ini. Jadi bukan cerita, oh zaman dulu ada kisah seperti ini, itu bukan seperti itu. Tetapi seluruh ayat-ayatnya adalah kompatibel dengan zaman ini dan diri ini, gitu. Jadi sebagaimana kita yang mendapatkannya, kita yang mengaksesnya, lah kita yang bertorikot, kita yang bertirakat, gitu kan, kita yang mendapatkannya. Gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu punyanya. Iya, betul-betul Mbah Munajat. Ini karena pengalaman ya, laku ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan ini Mbah Munajat. Karena saya juga pelaku ya di syariat dan saya belajar tentang ma'rifat. Jadi merasakan bagaimana ketika saya dulu membaca Al-Quran, terus beramal gitu ya. Saya merasa keyakinan saya bahwa amal saya sudah diterima, saya merasa tenang, merasa saya punya tabungan lah, amal saya sudah ada. Ketika saya sedekah misalnya ya, saya juga merasa bahwa memang sedekah akan dibalas sekian kali lipat gitu. Keyakinannya itu gitu ya. Sementara begitu saya melakukan thariqah atau melakukan laku dari tasawuf, ini sangat berbeda gitu. Ketika saya bersedekah, itu pun langsung terbalaskan karena laku kita. Begitu kita berbuat dosa pun kita merasakan siksanya yang luar biasa. Jadi memang terbalaskan. Dan begitu kita beramal, memang loading nurnya itu kita lebih cepat, lebih jernih ya, lebih menyambung gitu. Lebih mudah dalam menjalankan amalan-amalan dan lebih tercerahkan rohani kita gitu. Rasa bahagianya dalam hal pendekatan diri kepada Allah, mencintainya itu lebih gitu. Jadi memang terasa berbeda, betul-betul terasa.
Dan juga pada saat membaca Al-Quran, kalau dulu saya membaca saja, membaca Al-Qurannya, kemudian terjemahannya, saya lihat terjemahannya, dan saya juga khusyuk dalam hal itu, tapi tidak cerita lah ya, diceritakan saja. Sementara sekarang Al-Quran itu betul-betul memang jati diri kita, cerita tentang Nabi, yang memang kita harus mengikuti jejak Nabinya. Apa yang sudah dilakukan oleh Rasul-Rasul terdahulu adalah kita harus melakukan itu gitu. Jadi bedanya itu Mbak Munajat ya, yang saya rasakan itu. Gimana Mbak Mun? Iya betul sekali. Termasuk saya masuk Thariqat sini sebenarnya karena itu Bunyai. Jadi dulu itu tidak terkonfirmasi. Ketika sholat sudah belajar sholat khusyuk, terkonfirmasi apa enggak sih ini, diterima apa enggak. Ketika bertobat, diterima enggak sih tobat saya. Karena saya merasa begitu, merasa diterima tobatnya karena sudah melakukan effort yang luar biasa, ternyata melakukan lagi. Loh, ini gimana katanya kalau sudah bertobat melakukan dosa nggak boleh, sementara kita sepertinya tidak berlepas dari yang namanya dosa itu. Bahkan sampai saya bertanya kepada siapapun yang ahli agama sekalipun, ketika ditanya pasti nggak masuk surga, ternyata semuanya semoga insya Allah. Sementara agama adalah hakul yakin, kebenaran yang tertinggi, kebenaran mutlak. Jadi saya nggak mau kalau semoga. Jadi alhamdulillah saya bertemu dengan ilmu ini Bunyai. Iya betul. Dan beda konsepnya. Sekarang kita kan sudah nggak mengejar surga dan bukan menghindari neraka ya, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah. Dan itu bisa dirasakan. Kalau pahala kita banyak, ya kita mendekat kepada Allah gampang. Kalau kita berbuat dosa ya jangankan mendekat kepada Allah, berzikir pun kita serasa di neraka. Betul itu Bunyai. Dulu awal-awal saya berzikir ya masuk neraka terus, disiksa terus. Saya berzikir itu disiksa gitu. Begitu Bunyai. Jadi beda sekali lah, beda orientasinya juga beda. Dan dimensi memang berbeda ya Muhammad ya. Jadi kalau kita berpikir tidak nol, artinya gini, dalam pikiran kita, zikir kita itu masih mikirin tentang sesuatu gitu, tentang sesuatu tidak nol. Jadi Allah itu memang bersih sekali gitu. Yang dikatakan suci itu dia. Ketika kita masih ada kebayang pikiran, misalnya saya niat untuk berzikir, tapi tidak 0,00, masih ada yang terpikirkan, itu betul-betul tidak connect. Artinya sambungannya hilang gitu. Jadi hanya zikir yang derming-derming saja gitu, nggak ada perubahan banget. Tapi kalau zikir kita memang sudah mengikuti sistemnya, memang betul harus diri kita itu betul-betul fana, itu betul-betul hadir. Kita menyambung bahwa Allah lah yang berzikir, bukan kita. Sejatinya kita adalah fana, tidak bisa apapun. Itu luar biasa. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Begitu nyaman, begitu indah, begitu dipikirkan. Tapi itu ketika betul-betul kita nol syaratnya, 0,00 betul. Jadi emang Allah lah yang hadir di sana. Dan nikmatnya luar biasa. Ini tersaksikan, ini nyata adanya. Gitu ya, Bangun gimana Bangun? Pengalaman ini soalnya. Mudah, saya kira udah cukuplah prinsipnya itu sih. Saya kira kita sudah dapat angelnya lah, saya kira. Poinnya sudah dapat itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.